Selamat pagi Tani Lovers, senang sekali saya kembali menjumpai para petani, para penyuluh, dan seluruh insan pertanian di seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, dari Miamas hingga Pulau Rote. Dan tentunya selama 30 menit ke depan kita akan membahas seputar pertanian terkini dan akan menginformasikan kegiatan di lapangan terbaru. Dan edisi hari ini pada Jumat 23 Agustus 2024 dalam program Kementan Gaspol. Dan Tani Lovers terkait dengan program strategis Kementerian Pertanian saat ini yaitu terkait dengan penambahan areal tanah melalui irigasi perpompaan, pompanisasi, optimasi lahan rawa, cetak sawah, dan tumpang sisip padi gogo. Dan tentunya terkait dengan hal ini sudah ada yang akan menginformasikan langsung dari lapangan, yaitu ada Bapak Gunawan selaku Direktur Perbenihan Tanaman Pangan dari Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, yang sesaat lagi akan menginformasikan bagaimana perkembangan dan informasi terbaru dari Aceh. Dan sesaat lagi akan bergabung bersama kita. Dan Tani Lovers, beberapa hal yang kami harus sampaikan bahwa saat ini kondisi perubahan cuaca El Nino, La Nina, dan lainnya. Dan ini tentunya mempengaruhi dari pertanian kita dan Kementerian Pertanian terus berusaha agar bisa pertanian tetap produktif dan petani-petani kita tidak mengalami kesulitan yang biasanya bisa menggunakan air secara konvensional. Lalu Kementerian Pertanian hadir memberikan program melalui pompanisasi dan berbagai upaya agar bisa mengatasi hal tersebut. Dan tentu ini adalah merupakan bagian dari usaha dari Kementerian Pertanian agar menjaga ketahanan pangan kita. Dan terlihat dari Aceh hingga Papua, kami juga beberapa hari ini sudah menginformasikan dan memberikan informasi terbaru dari beberapa daerah yang memang
pompanisasi dan juga optimalisasi lahan rawa maupun perluasan areal tanam terus digencarkan. Kami kemarin sempat dengan narasumber kami yang juga jajaran Kementerian Pertanian yang diterjunkan langsung di lapangan dan menyampaikan informasi-informasi terbaru, menggambarkan perkembangan-perkembangan yang terus terjadi dari seluruh Indonesia. Dan kita ketahui juga bahwa Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Andi Amran Sulaiman, terus meninjau langsung dan melaksanakan seperti apa kegiatan di lapangan ia pantau, dan ini terlihat bahwa kesibukan setiap hari oleh Menteri Pertanian dan juga jajaran setiap harinya. Tidak hanya itu, Wakil Menteri Pertanian juga Bapak Sudaryono juga terus mengunjung beberapa wilayah di Indonesia untuk melihat dan perkembangannya seperti apa yang ada di lapangan. Dan memang sudah terlihat jelas bahwa pompanisasi sudah banyak digunakan oleh masyarakat, dan kemarin juga respon dari masyarakat juga mengatakan bahwa pompanisasi ini sangat membantu dan juga bisa meningkatkan pertanaman, khususnya indeks pertanaman bagi masyarakat itu sendiri, yang biasanya hanya 1 kali dalam 1 tahun bisa ditambah 2 hingga sampai 3 kali. Dan tentunya ini juga menjadi kabar yang sangat baik tentunya, dan membutuhkan semangat terus dari kita semua untuk saling menyemangati, dan pastinya ini bisa kita lewati untuk cuaca yang saat ini masih ekstrim, dan apapun kendala yang ada di lapangan, khususnya para petani kita, bisa diselesaikan secara baik. Dan kita masih menunggu narasumber kita yang akan bergabung kembali, yaitu ada Bapak Gunawan selaku Direktur Perbenihan Tanaman Pangan dari Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Tentunya Aceh ini merupakan bagian dari daerah di Indonesia juga, dan uh, merupakan bagian dari pertanian kita ya, khususnya di daerah Aceh. Dan saat ini kita masih menunggu, sepertinya masih dalam perjalanan sepertinya ya untuk Pak Gunawan ini. Dan Tani Lovers, kita juga mengupdate dan informasi terbaru setiap harinya melalui kanal YouTube kami di TV Tani Indonesia, dan perkembangan pertanian kita maupun juga terkait dengan pompanisasi dan lain sebagainya kami update melalui program Kabar Tani ya, dan bisa disaksikan setiap harinya, dan banyak hal yang bisa kita dapatkan di seputar pertanian di Indonesia. Dan tidak hanya itu, kami juga terus menginformasikan terkait dengan pompanisasi ini seperti yang saya sampaikan tadi, karena ini menjadi hal yang sangat penting untuk saat ini dan merupakan upaya dari Kementerian Pertanian untuk terus merupakan komitmen dan bersinergi dengan seluruh stakeholder, dengan para TNI, polisi, Polri, dan sebagainya, dan tentunya dengan dinas-dinas terkait. Kemarin juga kami sempat berbincang dengan para penerima bantuan khususnya di daerah. Oke, dan kita akan menuju ke narasumber kedua terlebih dahulu karena sepertinya Pak Gunawan masih terkendala koneksi. Kita akan menuju Bapak HM Zaidi selaku Kadistan Tebo Kabupaten Tebo Provinsi Jambi yang akan bergabung bersama kita dan akan memberikan informasi terbaru bagaimana pompanisasi yang ada di sana. Dan kita masih mencoba menghubungi. Nah, sepertinya sudah terlihat jelas ada di layar Tani Lovers. Ada Pak Zaidi di sana. Selamat pagi Pak Zaidi, bisa mendengar suara saya dengan jelas dengan Adi di studio TV Tani, Pak Zaidi? Tentunya kalau Tani Lovers melihat bahwa memang koneksi di setiap daerah pasti berbeda-beda, dan kita sedang berusaha menghubungi Pak Zaidi yang saat ini ada di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, yang akan menginformasikan terkait dengan perkembangan atau update terbaru terkait pompanisasi yang ada di Kabupaten Tebo. Pak Zaidi bisa mendengar suara saya? Baik Pak Adi. Baik. Suara saya Pak Adi? Ya. Bisa mendengar suara saya Pak Adi? Siap, sudah terdengar Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak Baik. Adi. Pak Zaidi, bisa dijelaskan Kami lokasi ini, tempat Anda berdiri ini di mana ini Pak? Kalau kemarin seperti kita sempat berbincang ya Pak. Ini beda lokasi atau seperti apa Pak? Bisa disampaikan? Ya, kami tetap di lokasi yang sama Pak Adi karena kendala sinyal berada di Mai Kabupaten, didampingi oleh
dan ada Ibu PPL, sebelahnya ada lengkap kami hadir di sini Pak Adi. Baik. Mohon maaf, mohon izin Bapak mungkin sedikit terputus-putus suaranya, tapi kami sedikit menggambarkan bahwa Bapak menyampaikan saat ini masih dengan lokasi yang kemarin ya Pak, di Kecamatan Tebo. Lalu apakah ada perbedaan pompanisasi yang digunakan di sana seperti apa Pak? Bisa disampaikan? Kami laporkan bahwa pompa air pusing itu jumlahnya 24 unit, terdiri dari 20 unit 3 inci, berjumlah 67 unit, total semua ke kelompok tani untuk Baik. Oke. itu tadi. Baik. Baik Pak Zaidi, mohon izin masih sedikit terputus-putus dan terkendala dengan koneksi. Mohon izin Bapak bisa bergerak sembari berjalan menunjukkan lahan sawah yang ada di sana Pak, yang mungkin diairi dengan pompanisasi Pak. Sembari berjalan, mohon izin. Airnya dikeluarkan oleh peserta kelompok tani Pak Adi. Sudah dikeluarkan oleh peserta kelompok tani kita, airnya di dalam sawah. Kami juga hari ini hujan walaupun sedikit. Mungkin tanda-tanda hujan. Pak Adi. Baik Pak Adi, dapat kami nampak itu 6.300 hektar. Sudah kita tanam sampai hari ini 3.870. Nah, di dalam kegiatan ini ada yang belum ditanam sebanyak 2.025 hektar. Ini Baik. Baik. sudah ready di tingkat petani. Curah hujannya turun karena nanam. Oke. Baik Pak, itu sepertinya kalau dari yang di air ini cukup kering, berarti memang menunjukkan bahwa kondisi tanah juga di sana sangat kering, mengalami kekeringan, dan pompanisasi menjadi hal yang sangat penting ya Pak. Kalau dilihat dari belakang layar Bapak Ya. atau tempat Bapak berdiri di sawah yang Bapak injak ini ya. Ya, lihat nih, memang kami butuh pompa dan ini sudah 2 minggu nih dipompa di sini Pak Adi. Baik. Berarti pompanisasi di sana sudah digunakan. Berjalan terus pompanya. Berarti pompanisasi sudah digunakan setiap harinya ya Pak? Karena melihat dari kondisi tanah juga yang sangat kering di sana ya. Sudah Pak Adi. Kita gunakan pompa ini hanya di Jati Blari. Ini kebetulan agak jauh dari sumber air nih Pak Adi. Dari Sungai Batanghari itu 600 meter. Baik. Nah, mesin pompanya 2 ini. Sekali jalan di selang yang sama Pak Adi. Baik, kalau kita lihat kemarin kan kita langsung di pinggir Sungai Batanghari ya Pak ya. Dan kemudian Bapak mengatakan jarak dari sungai menuju lokasi persawahannya ada sekitar 600 meter ya Pak. Dan menggunakan 2 pompa. Dan untuk sekelilingnya Pak, mungkin pompanisasinya bisa ditunjukkan lalu seperti apa untuk kondisi saat ini Pak. Kalau Bapak kemarin sudah menunjukkan Sungai Batangharinya sudah terlihat gitu bahwa memang menjorok ke bawah dan memang cukup butuh alat pastinya untuk pompanisasi. Nah, kalau kondisi di persawahan saat ini seperti apa? Bisa ditunjukkan melalui kamera, Pak? Ini kondisi persawahannya seperti ini, Pak. Yang kedua, Pak Adi, itu jaraknya 300 meter, Pak Adi. Dengan kondisi jalan mungkin habis waktu, Pak Adi. Habis waktu, apalagi yang pompa yang pertama, lebih jauh lagi. Makanya keluar aja. Ya, itu Pak Adi. Baik. Izin Pak Adi, kalau boleh Pak Kepala Desa hadir dengan saya hari ini. Silakan Pak. Kepala Desa yang cerita bersadia. Apa boleh Pak Adi? Silakan dengan Pak siapa Kepala Desanya Pak, bisa disampaikan seperti apa respon dari para petani sendiri dengan adanya bantuan dari Kementerian Pertanian terkait program pompanisasi ini Pak. Dengan Bapak siapa saya bicara, silakan. Azwar, Kepala Desa. Terima kasih
Kementerian Pertanian Pangan Hortikulturan dari Kabupaten Tebo sudah memaksimalkan bantuan ya dalam penanganan. Baik, baik. Oh, kita sedikit terputus. Suaranya mohon izin sedikit terputus, Pak. Berarti yang kami tangkap adalah dengan Bapak Azhar ya, selaku Kepala Desa setempat dan sudah berupaya mengoptimalkan bahwa penggunaan pompanisasi ini ya, Pak ya? Ya, ya Pak. Alhamdulillah. Kalau yang jelas ini peran dari Mas Sentral sudah bergerak, Pak. Sudah memaksimalkan dari pergerakan yang kita mampu untuk menanggulangi musim kering ini kemarau. Baik. Selama ini seperti apa keluhan dari masyarakat khususnya para petani kepada Pak Azhar? Apakah memang selama ini memang kesulitan air dan hanya menunggu air hujan saja atau mungkin memang selama ini karena kondisi yang terus mengalami kekeringan karena kemarau panjang, debit air juga terus turun? Atau seperti apa yang mereka sampaikan, keluhkan kepada Pak Azhar sendiri? Ya, ini pas tanam kita yang kedua Pak, bertepatan dengan musim kemarau. Jadi ya mereka kesulitan air karena mereka juga khawatir kalau menanam di era musim kemarau ini kadang-kadang itu potensi gagal panennya tinggi Pak Usul. Jadi keluhan petani dalam musdus-musdus juga yang bisa kami tanggulangi dengan dana desa. Baik. Baik. Nah terus kalau kelapa petani kita memaksimalkan sumur bor pompa dari air. Baik. Berarti tidak hanya menggunakan sungai Batanghari ya Pak, tapi juga sumur bor yang digunakan untuk menambah air ya nih Pak, menggunakan pompanisasi ya. Baik, kami mohon izin dan mohon maaf sebelumnya terima kasih untuk Pak Azhar selaku Kepala Desa setempat dan juga Bapak Zaidi selaku Kadistan Tebo Kabupaten Tebo yang sudah menginformasikan informasi terbaru terkait dengan perkembangan pompanisasi di daerah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi hari ini. Dan tentunya kami menantikan informasi terbaru ya Pak, dan kami ingin terus mendapatkan informasi terkini terkait dengan perkembangan pompanisasi dan penggunaannya di sana. Semoga sehat selalu tim yang ada di sana, semangat selalu Pak, sehat selalu. Dan kita akan menuju narasumber kita yang kalau tadi kita dari Jambi, kita terbang menuju Nanggro Aceh Darussalam, yaitu Bapak Gunawan, selaku Direktur Perbenihan Tanaman Pangan yang saat ini berada di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Selamat pagi Pak Gunawan, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Pak? Pagi, alhamdulillah sehat dan tetap semangat dalam guyuran gerimis hujan di Aceh. Baik, berarti di sana gerimis ya Pak ya. Tentunya ini tidak mengurangi rasa semangat dari Pak Gunawan dan tim. Bapak bisa disampaikan lokasi Bapak saat ini berada ada di mana Pak? Dan seperti apa penggunaan pompanisasi yang ada di Kabupaten Aceh Timur tempat Anda berdiri saat ini Pak? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang hadir di TV Live hari ini. Saya berada di Desa Tanjung At, Kabupaten Aceh Timur. Hari ini saya berdiri di hamparan kegiatan optimasi lahan rawa yang saat ini hampir selesai olah tanah dan insya Allah supply ini di lokasi yang luar biasa yang dulu 2 tahun tidak kita berdayakan untuk bisa kembali melakukan pertanaman sehingga PAPIP di Aceh Timur. Baik. Ini murni dikerjakan oleh TNI. Memang dikelola oleh TNI dan memang ini sudah berjalan luar biasa. Di lokasi ini juga ternyata memang sudah ada untuk mengalir air di kegiatan ini. Baik.
Baik, Pak Gunawan, sedikit terjeda suaranya, mohon izin, tapi yang bisa kami simpulkan bahwa Bapak saat ini eh, di belakang Bapak itu adalah lahan yang memang murni sebagian besar dikerjakan oleh TNI ya Pak, dan memang ada debit air yang cukup besar yang Siap, saya lihat Bang dari Dandi. belakang Bapak. Itu bisa Siap. disampaikan sungai apa ini Pak? Dan Siap, apakah siap. pompanisasi ini merupakan bagian dari Kementan atau memang sudah ada sebelumnya dan Kementan hadir untuk menambah pompanisasi di sana Pak? Sepertinya di belakang Pak Gunawan berdiri ada Ini debit murni air sangat besar. kegiatan Kementan. Iya. Iya. Murni kegiatan Kementan di dalamnya ada normal dengan irigasi dan termasuk pompa luar biasa. Baik, Dan bagaimana pembangunan jembatan. Nanti kita lihat lokasi jembatannya. baik, Ini Pak Dandi. baik. Nah, ini hadir sebagai pelaksana kegiatan OPLA. Beliau luar biasa, semangatnya nanti kita bisa terkait dengan Baik. kegiatan optimasi lahan di Aceh Timur. Silakan Pak Dandi. Ya Pak Dandim, seperti apa kondisi sebelum diairi atau mungkin kondisi sebelumnya untuk sebelum menggunakan pompanisasi atau irigasi sebelumnya seperti apa bisa diceritakan Pak sebelum hadirnya TNI dan juga Kementan yang ada di saat ini di tempat Anda berdiri Pak? Baik, terima kasih. Baik, kita masih menunggu audionya, masih sedikit terkendala ya Pak Dandim dan juga Pak Gunawan yang ada di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Pak Dandim mungkin bisa disampaikan seperti apa perkembangan yang ada di sana, Pak Dandim? Silahkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Untuk audio kami apa sudah kedengaran? Ya, saat ini sudah terdengar Pak. Silahkan. Apa yang ingin disampaikan terkait dengan pompanisasi atau lahan yang ada di belakang Bapak saat ini? Baik, terima kasih Bapak. Selamat pagi. Kepada Ruan Pelaku dan di Aceh Timur. Kami dengan dukungan kegiatan OPLA di tahun 2000 Baik. mulai dari Perla Barat, Perla, Ulin dan Mandar. Ada di desa secara umum untuk pelaksanaan kegiatan kita sudah improvisasi di lapangan, kegiatan normalisasi lebih kurang 4 Baik. dan ada 20 anak kebun melihat kondisi di lapangan pompa ini submersible. Untuk hari ini kita berada di Desa Tanjung Tualang, dapat kita lihat. Baik. Baik. Seperti ini di visual kami menunjukkan bahwa ini sungai yang digunakan untuk menjadi sumber air untuk pompanisasi ini ya Pak? Betul. Submersible. Baik. Submersible yang kita laksanakan lebih kurang ada 4 titik submersible. Secara melaksanakan normalisasi ini adalah 100 lebih kurang 1 kilo yang kita menggunakan pelaksanaan jadi positif yang dirasakan masyarakat. Karena kenapa? Dengan kita pelaksanaan PLN juga membantu masyarakat untuk dapat melaksanakan penerangan sampai ke wilayah kampung-kampung. Baik. Alhamdulillah Baik. pelaksanaan kegiatan OPLA sudah 100% dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Baik. pihak Kementan. Baik. Arahan Pak Dandim, ada berapa personil yang diturunkan atau dikerahkan untuk ikut terjun langsung untuk mengolah
lahan yang ada di tempat Bapak saat ini, Pak? Kami lebih kurang Baik. 2 sampai 4 orang untuk melaksanakan kegiatan. Baik. Baik. Terima kasih Pak Dandim dan juga Pak Gunawan. Sedikit kami informasikan bahwa pompanisasi sudah berjalan cukup maksimal yang ada di sana. Pak Dandim mengatakan bahwa 100% hampir terus berjalan ya di sana, dan tentunya respon dari masyarakat juga sangat baik terkait dengan program pompanisasi ini. Terus semangat Pak Dandim dan juga jajaran, dan juga tentunya salam untuk teman-teman yang ada di sana, khususnya para TNI yang ikut terjun langsung mengawal ketahanan pangan kita, khususnya terkait dengan irigasi perpompaan yang ada di Nanggro Aceh Darussalam, tepatnya di Kabupaten Aceh Timur ya Pak. Terima kasih Pak Gunawan dan Pak Dandim, semangat selalu. Dan kita akan menuju Kabupaten Kapuas Timur, Kalimantan Tengah. Kalau kita dari Aceh, kita sudah berbincang dengan Pak Gunawan dan juga Pak Dandim tadi sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan dia tadi dari visual sudah menunjukkan bahwa sungai tempat sumber air yang dijadikan untuk mengairi sawah-sawah, kemudian juga melibatkan TNI untuk mengolah lahan secara langsung dan dikerahkan seperti Pak Dandim tadi sampaikan, dan tentunya juga Pak Dandim tadi mengatakan bahwa respon dari masyarakat ini sangat baik dan mengucapkan terima kasih karena sangat membantu sekali untuk para petani yang ada di Nanggro Aceh Darussalam. Tempat dari Pak Dandim tadi mengatakan ya, khususnya di Kabupaten Aceh Timur. Dan tentunya kita akan mengawal ini dan menantikan informasi terkini dan terupdate dari Nanggro Aceh Darussalam. Kita kembali akan terbang menuju Kabupaten Kapuas Timur, Kalimantan Tengah. Ada Bapak Muhammad Rizal Ismail selaku Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Dijen Perkebunan atau PJ PAT Satgas Antisipasi Darurat Pangan Kabupaten Kapuas. Selamat pagi Pak Rizal, bisa mendengar suara saya dengan jelas di sana? Pak Rizal? Baik, kita masih menantikan audio Pak Rizal di sini. Kalau gambar sudah terlihat menyala Pak ya, menggunakan kacamata hari ini berarti semangatnya juga luar biasa hari ini. Pak Rizal, suara saya terdengar jelas di sana? Siap. Baik. Pak Rizal, bisa Anda sampaikan di mana lokasi Pak Rizal hari ini berada, lalu seperti apa perkembangan atau informasi apa yang ingin Anda sampaikan di tempat Anda berdiri ini, Pak Rizal? Baik, saya sekali Desa Anjir Serapat Tengah ya, tepatnya di kelompok Tani Karya Mulia 3, Kapuas Timur, Kapuas. Jadi hari ini saya sedang berada di lokasi. Kalau Bapak Ibu bisa melihat, disalurkan ke sini, dan juga ada beberapa saluran air dan padi yang sudah disampaikan ke kita benihnya. Baik, Pak Rizal bisa disampaikan kembali Pak, ini berarti cetak sawah ya Pak ya? Kalau jika dilihat ada petani yang sedang, apa yang mereka lakukan saat ini? Karena di visual tidak begitu terlihat jelas, mohon izin bisa disampaikan kembali Pak. Dan ini kita di Kabupaten Kapuas sudah keseluruhan urbanisasi, ada kegiatan Nah, untuk 28 hektar. Ada 8.219 hektar. Saat ini kegiatannya adalah ya optimasi lahan rawa dan bersama Kelompok Karya Mulia 3 dan mendampingi mengambil lapangan. Demikian Bapak. Baik. Berarti ini juga optimasi lahan rawa ya Pak. Kalau di tempat Bapak berdiri Pak Rizal, ada sungai, bendungan atau apa itu Pak? Bisa Anda sedikit gambarkan seperti apa di sana Pak? Sepertinya juga ada pompa yang sudah terpasang. Bisa Anda tunjukkan melalui kamera Anda Pak? Nah ini ada bantuan pompa juga ya. Ada pompa, kemudian ada pembuatan tanggul dan normalisasi saluran. Bantuan pompa yang diberikan oleh Kementan ke
fungsikan. Jumlahnya kurang lebih 3, bermanfaat sekali ya. Jadi selama ini sebelum satu kali tanam indeks Baik. tanaman. Bersama ketua Poktan ya. Poktan kalau berkenan saya akan selama program OPLA dan saya Baik. di sini. Baik. Mungkin Bapak bisa sedikit berbincang mungkin dengan salah satu petani atau mungkin yang ada di sana, Pak, bisa sedikit bercerita terkait dengan optimasi lahan rawa atau juga ini ada perluasan areal tanam atau mungkin pompanisasi, bisa disampaikan dengan Bapak siapa saya berbicara? Pak Ahmad, kegiatan ini berapa hektar? 125 hektar yang masuk kira-kira manfaat yang Pak Ahmad rasakan apa? Harapan ke depan seperti apa Pak Ahmad? Baik. Oke, terutama peralatan apa? Oke, ini tadi untuk penambahan traktor roda 2, tempat dan combine harvester. Ini dari TV ini kami juga bersama yang mendampingi mengawal kegiatan Opta. Kira-kira apa yang mau disampaikan ke TV Tani Mas Kementan Pak Haji? Silakan. Ya, seterusnya. Kemudian kami juga minta disinfektan bahwa desa Baik. mempunyai sawah 197 hektar Baik. yang mendapat 5 hektar. Oke. Bapak masih bisa mendengar Pak PL? Baik, Pak Rizal, mohon izin suaranya sedikit terkendala, tapi ini dimaklumi karena tentunya melihat kondisi dan wilayah dari masing-masing daerah tentu berbeda. Tapi sedikit kami mendapatkan gambaran bahwa Pak Rizal dan juga tim saat ini berada di Kabupaten Kapuas Timur, ada pompanisasi dan juga optimalisasi lahan rawa, dan terlihat di sana memang sudah ada sawah dan juga penggunaan pompa yang ada di sana. Dan tadi Pak Rizal juga sempat berbincang dengan para petani dan sudah menyampaikan bahwa sudah digunakan seperti itu untuk alat mekanisasi atau alat mesin pertanian yang sudah digunakan di sana dan sangat membantu para petani yang ada di sana ya Pak. Tentunya terima kasih sudah berbincang hari ini Pak Rizal, dan tentunya kami menantikan informasi dan update terkini dari Kabupaten Kapuas Timur, Kalimantan Tengah. Terima kasih Pak Rizal dan juga para petani di sana di Kecamatan Kapuas Timur ya, Kalimantan Tengah, Kabupaten Kapuas. Semangat selalu Pak Rizal dan tim yang ada di sana. Ya tadi lovers, kita sudah berbincang di 3 wilayah di Indonesia. Tadi kita sudah dari Provinsi Jambi, kemudian kita ke Aceh dan terbang menuju Kalimantan Tengah untuk hari ini. Informasi terupdate dari beberapa wilayah terkait dengan program-program yang sudah digencarkan oleh Kementerian Pertanian, baik dengan penambahan areal tanah melalui irigasi perpompaan, pompanisasi, optimasi lahan rawa, cetak sawah, dan tumbang sisip padi gogo. Dan kami akan memberikan informasi terus setiap harinya dari Senin hingga Jumat dan hanya di TV Tani Indonesia. Dan kami juga menginformasikan jika Bapak Ibu pastinya yang jajaran seluruh Kementerian Pertanian yang ada di seluruh Indonesia, jika ingin juga memberikan informasi update terkini terbaru, bisa menghubungi TV Tani dan juga Humas Kementan. Pastinya kita akan memberikan gambaran secara langsung dan menghubungi Bapak Ibu yang ada di lapangan saat ini. Karena jelas kita akan selalu mendukung satu dengan lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Kementan Gaspol!